sebelah dua. Nanti setelah ibadah nanti administrasi diurus atau akibat silakan urusannya jawab. Oke, kita akan mulai ibadah ini. Kita Shalom semuanya, saudara semua yang ada siang hari ini di keluarga Bapak Sufi. Sebelum lebih lanjut lagi, sudah dan jam 2 ibadah. Dan nanti akan dilanjutkan lagi setelah ibadah untuk arisan dan yang lain sebagainya. Baik, sudah dapat ini ya tata ibadahnya ya. Ada lomba lagu-lagu. Iya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Besar dan ajaiblah karyamu dan apa yang seterusnya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus layak disembah. Kita berdoa. Kami datang kepadamu di siang hari ini Tuhan. Saudara-saudara, Saposule Hita Esa bertempat di keluarga Bapak Markus Upi di tempat ini. Sebelum kami masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan dalam ibadah syukur ini, kami mohon ampun salah dosa kekurangan kelemahan kami, dan biarlah Tuhan kudus sucikan kami dengan kuasa darah Yesus sehingga sungguh kami layak di hadapan Tuhan di siang hari ini. Dan saat ini Bapa, kami mohon kepadamu, tolong kami Roh Kudus urapi masing-masing kami supaya dalam ibadah ini kami fokus kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan yang akan kami nikmati sebentar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji namamu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita naikkan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya.
Iya. Selain kita kumpul keluarga dan juga arisan, tetapi juga satu ungkapan syukur dari keluarga mengundang kita di tempat ini oleh karena cucunya ulang tahun. Jadi yang mau ngomong orang tuanya atau opa omanya ini sebagai kesaksian. Iya. Orang tuanya apa opa omanya ini? Opanya aja. Ayo. Ayo, siapa? Orang tuanya? Susi aja. Oh iya, nanti kalau habis kesaksian seluruh keluarga maju ke depan ya, supaya kan kita ada yang belum kenal mungkin ya. Ya, mana opanya, mana omanya ya. Setuju ya? Iya. Mantap. Untuk semuanya, untuk Oma, untuk Bayi, To'o, Tini, Bung, Susi, semuanya terima kasih udah datang. Untuk arisan sekalian ngerayain ultahnya John. Yang kedua, namanya Christopher Marcus. Beda ya. Yang Christopher jadi John. yang ulang tahun sini. Yang ulang tahun yang ini. Saya juga ulang tahun kalau gitu. Kita ya ulang tahun ya. Ya, jangan dulu ini. Mana keluarga besar Bapak Markus Upi boleh maju ke depan? Oke. Iya, makanya. Papanya John yang mana? Yang datang kerja. Iya. Mau nyanyi katanya. Jadi apa ini? Apa lagi mau apa? Adik kakaknya mana? Semuanya kumpul lah. Adik kakak kemari. Panggil semua. Supaya tahu semuanya. Cucu semua maju nyanyi. Dana, sini semua. Ayo sini angkat semua bawa itu. Orang-orang bawain. Nah, dari tadi. Semua bawain. Astaga. Mana semuanya? Mana sini? Iya. Oke. Nyanyi apa? Nyanyi sekolah minggu aja. Kingkong badannya besar. Ya, ya Kak. Apa? Ya, aku berbahagia. Ya udah. Ayo, kumpul lagi tuh. Ada lagi. Ya. Harusnya yang kan terakhir main kita. Atau masih di gereja kan ya? Ada. Dah, dapat lagunya? Ya, dari dah. Nggak bisa. Jadi ketok-ketok. Ayo satu.
rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Aku tak tahu untuk mengerti semua jalanmu. Aku tak tahu Tuhan, berat kurasakan, hati menderita dan ku tak berjaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Udah. Iya, terima kasih. Terima kasih buat kesaksiannya. Harusnya satu album. Iya. Boleh juga suaranya Mbak ya. Iya. Oke. Baik, kita akan siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita naikkan satu pujian besar anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami. Dan biarlah Tuhan Yesus saat ini di dalam perkumpulan acara keluarga dan ucapan syukur keluarga, Tuhan mau berfirman bagi kami. Apa yang Tuhan menjadi isi hati-Mu, itulah yang Tuhan sampaikan bagi kami. Dan biarlah firman Tuhan menguatkan, menghiburkan, memulihkan, bahkan memberkati hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan dan kehendak-Mu saja. Terpuji nama-Mu Bapa, kami sudah berdoa dan kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Yang di dalam kedengaran ya. Iya, soalnya takutnya ininya ke luar sana. Iya. Dari kemarin memang pikir-pikir, tadinya saya bilang kasih yang lain lah gitu. Cuma katanya karena ini ulang tahun dan katanya mau peresmian rumah baru katanya. Jadi mintalah pendeta yang pimpin. Oke, baik. Dan karena ulang tahun anak, saya juga pikir ini anak 2 tahun, apa yang saya mau sampaikan buat anak 2 tahun kan? Tapi tentunya firman Tuhan ini bukan untuk anak 2 tahun, tetapi buat kita semua yang hadir di siang hari ini. Nah, beberapa waktu ini kalau kita nonton berita ya, ini lagi heboh-hebohnya, berita sedih yang dialami oleh Gubernur Jawa Barat, tetapi sampai semua ibu-ibu banyak yang nangis juga gitu kan.
terbawa suasana karena yang terjadi oleh anak dari gubernur di luar dari pikiran. Niat ke sana ke Swiss sana untuk cari sekolah S2, tapi sampai di sana hilang di sungai Erie sana gitu ya. Jadi itu sampai sekarang ini masih banyak berita share di medsos, share di berita televisi bagaimana hilangnya anak dari gubernur. Dan yang bikin mewek ibu-ibu adalah waktu tulisan cuitan dari istrinya, dari mamanya yang bilang begini, kata-kata awalnya saja yang saya perhatikan, ke bawahnya saya udah nggak perhatikan. Bapaknya juga bilang bahwa anaknya ini adalah titipan Tuhan. Membesarkan hati orang tuanya dengan berkata, menguatkan hati mereka, mengikhlaskan kepergian anaknya dengan berkata bahwa mereka sebagai orang tua hanya dititipkan oleh Tuhan seorang anak, yaitu yang hilang tersebut. Nah, dari kata-kata anak itu titipan, sehingga akhirnya saya berdoa lagi, apa maksud Tuhan. Dan memang setiap kita di dunia ini orang tua, kalau bicara tentang anak itu titipan, kalau titipan ada satu hal yang perlu kita ingat. Kalau kita titipkan berarti kita dipercaya oleh orang tersebut untuk memegang titipan tersebut ya. Berapa banyak dari kita kalau dari contoh kayak Agus pulang ke Kupang gitu ya, Gus titip ya selendang. Kenapa kita bilang begitu? Karena kita percaya sama Agus, dia akan bawa selendang dari timur sana untuk kita. Jadi hal yang pertama yang harus kita ingat, kalau kita dititipkan sesuatu, berarti ada satu bentuk kepercayaan yang kita terima dari orang yang akan menitipkan tersebut. Gak mungkin dong kita nggak tahu orang itu siapa, orang itu dari mana, nggak kenal, cuma bilang oh dia akan datang dari sana ke Jakarta. Lalu kita bilang titip ya, bawain selendang. Nggak kenal, belum tentu akan dikasih gitu kan, akan dibawain gitu. Jadi yang pertama yang perlu kita ingat baik sebagai orang tua, dan mungkin ada calon orang tua, atau mungkin orang tua yang sudah punya cucu lagi, kita ini dipercaya sama Tuhan untuk ada anak di dalam keluarga. Dan karena kita dipercaya, bukan berarti yang mungkin saat ini sedang berdoa untuk meminta keturunan belum dipercaya sama Tuhan. Percaya saja sama Tuhan bahwa tepat waktunya Tuhan pasti akan berikan keturunan kepada kita. Yang kedua yang perlu kita ingat baik, kalau kita sudah dipercaya dengan keturunan, ada tanggung jawab. Kita ini bukan seperti kayak kucing habis melahirkan, selesai, nggak tahu anaknya kemana, anaknya bagaimana, enggak. Tuhan kasih tanggung jawab kepada setiap kita yang memegang peranan sebagai orang tua. Untuk apa? Mengasuh, mendidik, memelihara, menjaga anak-anak kita. Jadi sebenarnya kalau kita, wah udah dapat anak nih, rubah pikiran kita bahwa kita harus punya pikiran yang bertanggung jawab terhadap anak-anak. Tidak hanya sekedar, oh kasih makan selesai, oh kasih uang jajan selesai. Tapi ada hal-hal yang penting yang harus kita ingat sebagai orang tua di dalam tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, yang tidak hanya kasih duit, kasih makan, kasih baju, kasih tempat tinggal kepada anak-anak. Yang pertama adalah ajarkan, didiklah anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti bahwa takut akan Tuhan itu kayak takut setan. Kalau takut setan kita lari. Tapi kalau takut akan Tuhan berarti mengajar kita untuk semakin dekat sama Tuhan, menjauhi dosa. Itu makna dari takut akan Tuhan. Saya suka bilang sama anak-anak saya, pokoknya mami nggak mau tahu, hari Minggu kalian harus ke gereja, kalian harus ibadah hari Minggu. Karena satu hari itu, 6 hari Tuhan kasih kita waktu untuk aktivitas. 6 hari Tuhan kasih kita waktu untuk melakukan kegiatan pekerjaan sekolah. 1 hari
lagi, paling cuma 2 jam kan? Ajarkan, didik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Supaya apa? Takut akan Tuhan mulai dari kecil kita ajarkan, supaya nanti saat dia sudah dewasa, mau pergumulan apapun, persoalan dunia seberat apapun, bahkan anak-anak sekarang ya, yang saya perhatikan beda dengan anak-anak dulu, zaman-zaman kita dulu ya. Kayaknya pergaulannya belum seluas sekarang, belum berbahaya sekarang, tawaran dunia belum semenarik sekarang gitu ya. Dan kalau anak-anak dulu kan, kalau udah bikin salah gitu, orang tua asal mata besar gitu kan. Wih, mata besar kok setelah pinggang begini, jangan coba pulang gitu kan. Nah, anak sekarang, mama baru kata, kamu, iya mama nanti dulu kita lagi begini lagi sih begini ya. Orang tua baru 1 kata, anak-anak udah 100 kata yang disampaikan kepada orang tua. Jadi yang pertama, didiklah anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Saya tiap minggu saya telepon anak saya di Salatiga, udah gereja hari ini. Selalu dia bilang begini, udah Mi, gereja di mana? Tetap dia jemaatnya dengan kami di Jakarta, tapi karena dia di luar daerah, jadi dia menyesuaikan dengan budget keuangan dia aja kan. Kalau lagi nggak ada ongkos ya carilah gereja terdekat untuk dia ibadah. Kalau ini dia suka ke agak jauh gerejanya, mesti naik ojek gitu. Tapi saya bilang harus gereja, mami nggak mau tahu. Sampai akhirnya dia bilang gini, udah Mi, udah gereja online katanya. Saya bilang iya, nggak apa-apa. Tapi ini gereja sudah mulai buka, pergi ke gereja, ibadah di gereja, jangan cuma online. Saya bilang begitu ke dia. Sampai dia nyaut begini ke saya, kenapa? Emangnya salah ya Mi online-nya? Enggak salah. Kalau masih pandemi, lagi ibadah online, silakan. Tapi sekarang gereja sudah dibuka, pergi ke gereja ibadah. Jangan gereja online, mall buka, wih penuh mall gitu kan. Jadi saya bilang sama anak saya, yang 2 juga, sekarang juga yang kecil juga sudah mulai ini. Saya paksa dia, saya bilang nggak mau tahu, harus ibadah, kamu harus belajar takut akan Tuhan. Karena apa? Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Mari kita buka bersama terlebih dahulu. Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ulangan 6 ayat 2 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini yang diajarkan oleh orang tua dari anak-anak bangsa Israel. Makanya gak heran, coba lihat itu berbeda sekali anak-anak dari keturunan bangsa Israel. Karena mereka diajarkan dari sejak dini. Berapa banyak dari kita kalau punya anak kecil gak mau ke gereja, aduh ada anak kecil takut merepotkan, bawa ke gereja, sekolah minggu di sana anak-anak ini. Memang agak repot, tetapi repotnya kita sekarang untuk apa? Untuk masa depan anak kita ini. Saya dari kecil anak-anak 2 saya gereja, saya gendong anak saya. Jadi sambil pendeta khotbah saya gendong anak saya. Karena kalau saya lepas dia akan lari kemana-mana gitu kan, saya nggak bisa dengar khotbah. Jadi saya gendong. Sempat satu waktu karena dia berontak mau ini, saya cubit beneran, saya cubit. Diam nggak, mami mau dengar firman. Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh kalau itu. Tapi habis itu dia tahu. Jadi kalau mau khotbah saya gendong, dia diam. Yang penting saya goyang sampai akhirnya selesai khotbah.
saya lepas, silakan dia mau main selama dia masih dalam pandangan orang tua ya. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, karena Ulangan 6 ayat kedua dan ayat yang ke-7 berkata demikian. Jadi buat orang tua yang anaknya masih kecil-kecil, memang agak repot bawa ke ibadah, iya. Tapi ingat baik bahwa apa yang kita repotkan sekarang untuk masa depan anak kita. Dan yang kedua, apa yang harus diajarkan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita yang kita besarkan saat ini. Yang kedua adalah ajarkan, didiklah anak-anakmu untuk hormat orang tua. Berapa banyak sekarang anak-anak yang udah nggak ada lagi rasa hormatnya sama orang tua. Ini yang paling tua di sini, Om Rahel ya. Om Rahel yang paling tua ya. Atau Om Sarah juga. Oh, masih ABG ya. Oh, enggak. Oh, Om Yeni udah tua. Oh, jadi yang udah tua cuma Om Rahel sama Om Yeni ya. Om Sarah belum. Yang kedua, ajarkan, didiklah anakmu untuk hormat orang tua. Mulai dari kecil, jangan so besar baru kasih ajar. Kalau udah besar bukan berarti terlambat, tapi agak sulit. Kenapa demikian? Anak-anak kecil itu biasanya mereka bukan dari pendengaran. Kita udah ngoceh-ngoceh, udah marah-marah, udah nasihatin. Emangnya anak-anak kecil itu mau dengar? Enggak bakalan. Tapi ketika orang tua memberikan contoh kepada anak-anak, itu baru anak-anak lihat. Jadi buat kita sebagai orang tua, jadilah teladan buat anak-anak. Coba perhatiin yang punya ibu-ibu yang punya anak cewek ya. Saya pernah ngelihat anak saya tiba-tiba di kamar tuh udah mulai dandan-dandan ya Bu Betty ya, pakai sepatu mamanya hak tinggi gitu kan. Nggak diajarin, nggak diomongin. Dia nyontek orang tuanya. Sampai dia lihat-lihat saya dandan, satu waktu dia bilang begini anak saya, "Nih sini deh, Hana dandanin." Dia, oh iya, dia dandanin. Saya nggak pernah ajarin, tapi dia tahu dari cara saya dandan. Jadi yang kedua buat orang tua, kita buka bersama. Kenapa kita sebagai orang tua perlu untuk didik, ajar anak-anak kita untuk hormat orang tua? Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikian punya firman Tuhan. Ulangan kelima ini masuk ini Ulangan 5 ini, ayat yang ke-16 ini masuk dalam 10 firman. Berarti kalau sudah masuk dalam 10 firman, menjadi satu kewajiban, harus, kudu, mesti kita ajarkan kepada anak-anak, dan anak-anak pun harus untuk kita lakukan kepada orang tua. Ulangan 5 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Satu lagi, Efesus 6 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ini satu kewajiban dari orang tua untuk ajar anak-anak. Bukan berarti hormatilah lalu kalau orang tua kasih nasihat hormat. Enggak gitu. Jadi hormatnya bukan hormat. Bukan. Hormat orang tua, dengarkan apa nasihat orang tua. Karena percayalah, orang tua pernah jadi anak-anak, tapi anak-anak belum pernah jadi orang tua.
Jadi ini jadi buat kita semuanya yang hadir di siang hari ini, sebagai orang tua dan juga anak-anak yang hadir, diingatkan oleh firman Tuhan untuk mari kita sama-sama hormat orang tua, hormat orang yang lebih tua. Jadi jangan pikir hanya orang tua gue aja yang gue hormatin, orang lain biar udah tua bodo amat, enggak begitu. Tapi orang lain pun yang umurnya lebih tua dari kita, mari kita ajar hormat kepada mereka. Dengar-dengaran nasihat orang tua. Karena percayalah, orang tua nggak pernah kasih nasihat yang jelek sama anak-anaknya. Orang tua pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya, ya. Orang tua pasti akan selalu mendoakan yang terbaik buat anak cucunya. Dan percayalah, orang tua diberkati, anak cucunya diberkati. Orang tua takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi, firman Tuhan katakan demikian. Jadi buat kita sekalian, sebagai ayat terakhir dari Mazmur 127, Mazmur 127 ayat 3 dan 4. Berhubung yang ulang tahun anak laki-laki, bukan berarti bahwa anak perempuan tidak istimewa, ya, tapi sehubungan dengan yang ulang tahun anak laki-laki. Jadi ini ayat buat orang tua dari John yang berulang tahun anaknya. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi anak-anak yang masih kecil, masih muda, itu bagaikan anak panah yang siap untuk dilepaskan. Busurnya adalah kita orang tua. Kita orang tua mau lepas kemana itu anak panah. Kalau kita lepas ke tempat yang baik, maka anak-anak itu akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Tapi kalau kita lepas sembarangan, dia nggak tahu anak panah itu akan lari kemana-mana, ya. Jadi mari kita belajar. Siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa takutlah akan Tuhan, karena untuk masa depan kita ke depannya. Dan yang kedua, hormatilah orang tua dan orang-orang tua yang ada di sekelilingmu, supaya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, baik. Kita akan masuk dalam persembahan. Iya, kita akan masuk dalam doa persembahan. Kita naikkan satu pujian sementara persembahan dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik, dan seterusnya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya.
ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, Dulu, sekarang, dan selamanya. ada kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Sudah ya. Saya mohon kesediaan dari Bayi Lipus untuk doa syafaat, persembahan dan doa Bapa kami. Baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang kami sudah dengar firman-Mu hari ini untuk taruh dalam hati kami, dan kami sebagai orang tua boleh mengajarkan kepada anak-anak kami untuk mereka juga mengenal Engkau. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah melayani kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, rumah tangganya, bahkan juga anak-anaknya dan studi mereka. Segala usaha dan pekerjaan suami juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Hari ini jemaatmu di sini telah memberikan persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam bidang usaha mereka masing-masing, sehingga lewat usaha mereka mendapat uang dan mereka memuliakan Tuhan dengan harta mereka. Persembahan yang sudah dikumpulkan ini kiranya Tuhan memberkati agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah keluarga kami, keluarga suku Sule ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa untuk keluarga di tempat ini yang sudah menerima kami dengan penuh sukacita, bahkan cucunya hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka, mulai dari opa, oma, anak-anak, cucu, mantu. Tuhan Yesus memberkati mereka, keluar masuk mereka juga Tuhan berkati. Bahkan juga John, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Dia milik-Mu Tuhan. Pakai dia, mulai dia dari kecil sampai dia dibaptis, sampai dia juga melayani Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya, kiranya Tuhan memberkati dalam membesarkan anak ini. Kami berdoa juga untuk rumah di tempat ini yang mereka tinggali. Kami bersyukur mereka dapat berkat dari Tuhan, dan juga Tuhan memberkati rumah ini. Atau di mana saja mereka mempunyai harta yang lebih, mereka juga pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami sekalian juga mau berdoa untuk kami semua yang sudah hadir di tempat ini Bapak. Hamba tidak tahu persoalan apa yang mereka hadapi dalam keluarga mereka. Kalau mereka menghadapi karena pekerjaan, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan mereka. Kalau yang belum punya pekerjaan, Tuhan Yesus memberkati juga agar mereka juga dapat kerja. Begitu juga anak-anak mereka, mungkin ada yang sakit, Tuhan Yesus jamah pulihkan dan sembuhkan mereka. Begitu juga kalau anak-anak ini dalam studi, dalam karir mereka juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Dan acara selanjutnya di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Bapak. Biarlah Bapak memberkatinya dari awal hingga pada akhirnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya persilakan berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran
saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah Bapa di surga dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa di surga, persekutuan dengan Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Udah. Yesus. Baik. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yes. Ayo. Iya. Kemang Adel berdoa makan deh. Mana nih? Taruh mana nih? Di rumah ini Om. Di situ kali. Sebelum kita mau makan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami mengucap syukur. Kami diundang Tuhan dengan keluarga Tuhan Ufi. Tuhan, kami mengucap kepadamu hari ini Tuhan. Ada dirayakan hari ulang tahunnya Tuhan anaknya Susi Tuhan. Dan Tuhan, rumah ini juga didoakan kepada keluarga untuk ditempatkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin Tuhan Yesus rumah ini. Engkau kirimkan malaikat berpasukan Tuhan menjaga rumah ini. Jadikan rumah ini rumah doa ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami makan, Tuhan Yesus Engkau urapi dengan kuasa-Mu supaya kami makan, kami dapat dikuatkan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sebelum makan ada kue ulang tahun, kita mau tiup lilin dulu ya. Iya. Sekalian Kita nyanyi dulu ya. Sekalian Happy sama birthday Simon to Liu kan ulang tahun juga kan? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ibu Meti ini kayaknya lebih cocok kalau Ibu guru jangan di dalam aja. Ini
Anak-anak dua-dua anak-anaknya. Yang di luar nggak semua di sini yang anak-anak. Mana anak-anak ayo sini kita. Anak-anak keluar. Simon, sekalian. Anakmu Angel, apa ini siapa? Anaknya Angel siapa yang mau kue? Gak usah pakai mic. Happy birthday to you. Happy birthday. Ada yang nggak nyanyi? Yuk, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekarang satu lagi. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Oke, sekarang tiup lilinnya Christopher. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Koreknya mana? Nggak ada lilinnya. Bayi. Korek bayi. Bayi mau. Korek. Yang ulang tahun dari Oh, sudah ada. nanti ya. Satu. Sama-sama ya. Yang belum ulang tahun ya, bukan kamu ya. 1, sama-sama. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya. Bawa ke Priuk kuenya juga. Bungkus. Potong kuenya, bisa diambil dulu. Ayo, mana pisaunya? Yuk, 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak. Selamat ulang tahun. Ayo, siapa yang tadi bawa kado? Oh iya. Iya, kadonya mana ya? Siapa yang fotoin? Ayo, sini foto. Ayo, foto. Ayo, foto. Ayo, foto. Yang anak-anak mana anak-anak? Foto. Ayo. 1. Kameranya. Kalau makanan dipakai nggak boleh terbang. Oke ya, terus ya. 1, 2, 3.
Iya, saya sudah kasih. Ayo siapa lagi ya kasih kado? Kakak Fani kadonya mana Kakak Fani? Tapi kita makan dulu ya. Udah di live. Iya. Belum mabuk nih. Terminal 1 sebelah. Ayo pada masuk. Ayo, ayo makan yuk. Ayo, keburu hujan. Ada hujan tanggal 8 nih kayaknya. Kalau yang duduk belakangan aja. Silakan, silakan. Ada orang duduk ya, tapi panas. Karena ada 2 matahari lagi. Mak. Udah berat. Yang kalian itu Maju lo. Semua lah. Tuh, dompetnya. Itu keren. Kalau di dalam cewek itu mas ini kuenya di tempat aku. Awas saudara
Lucu banget dia. Dua. Ini dua.
Kopi belum panas, Papa Jackson. Iya, model baru. Hujan deh. Hujan deh.